Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan program studi Administrasi Publik. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang rekrutmen sumber daya manusia. Konsep rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar kerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Rekrutmen didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas dalam mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, serta pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan pegawai. Menurut Benarin dan Russell, rekrutmen merupakan proses penemuan dan penarikan para pelamar kerja yang tertarik serta memiliki kualifikasi terhadap lowongan yang dibutuhkan. Teori rekrutmen menurut Sonang P. Siagian didefinisikan sebagai proses mencari, menemukan, serta menarik pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Randall S. Cooler dan Susan E. Jackson berpendapat bahwa rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat serta jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Prinsip rekrutmen menurut Rival dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mutu karyawan. Pada bagian mutu karyawan yang akan dilakukan perekrutan haruslah dianggap sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta dibutuhkan dalam mendapatkan berbagai macam mutu yang dianggap telah sesuai. Sehingga dalam menentukannya akan diperlukan beberapa hal yang ditentukan seperti analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Lalu yang kedua ada jumlah karyawan. Pada jumlah karyawan, haruslah dilakukan penyesuaian dengan job yang telah ada, guna memiliki berbagai macam hal yang diperlukan seperti melakukan peramalan kebutuhan terhadap tenaga kerja dan memiliki fleksibilitas. Lalu yang ketiga ada biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat ada perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Lalu yang terakhir ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Tujuan dari proses rekrutmen terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjamin tersedianya tenaga kerja yang memenuhi persyaratan kuantitatif dan kualitatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab fungsional satu instansi atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai. Yang kedua, terselenggaranya rekrutmen sebagai pengemban keinginan-keinginan tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya ialah agar organisasi tersebut tetap eksis. Yang ketiga, mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar terhadap pilihan calon pegawai yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Dan yang terakhir, yaitu mempromosikan sebagian besar pegawai dari dalam organisasi atau mengangkat dari luar guna mengisi kekosongan pada semua jenjang hierarki. Proses rekrutmen ialah tahap awal penambahan kekuatan suatu organisasi. Oleh karena itu, rekrutmen harus dilakukan dengan tepat karena di satu sisi bisa menjadi kekuatan bagi organisasi, namun di sisi lain bisa melemahkan kekuatan organisasi itu sendiri. Adapun nilai yang perlu diperhatikan dalam rekrutmen yaitu yang pertama nilai keadilan sosial, yang kedua efisiensi administrasi, dan yang ketiga nilai respon tanggung politik. Proses rekrutmen dalam sektor publik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama identifikasi lowongan pekerjaan, yang kedua job recruitment, yang ketiga metode rekrutmen, dan yang keempat pelamar yang kapabel yang pas dengan jabatan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada sumber-sumber dari rekrutmen. Yang pertama ada internal, yaitu mencari pelamar dari pegawai-pegawai yang sudah ada dalam organisasi. Keuntungan dari rekrutmen internal ini adalah yang pertama ada biaya lebih murah, yang kedua secara khusus dalam mengetahui kualifikasi calon pelamar, yang ketiga dapat mempertinggi semangat para pegawai, komitmen dan kepuasan kerja. Yang kedua ada eksternal, merekrut pegawai dari luar organisasi. Yaitu keuntungan dari rekrutmen internal ialah
dapat memberikan ide pemikiran baru dalam pengambilan keputusan organisasi. Tadi kasus yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2017, jumlah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di Indonesia yang meliputi jumlah pegawai pusat, provinsi, dan daerah secara keseluruhan berjumlah 4.374.349 pada tahun 2016, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, yaitu 4.558.425. Jumlah tersebut dipengaruhi oleh banyak pegawai negeri sipil yang pensiun dan dibatasinya penerimaan CPNS. Jumlah pegawai yang ada saat ini mestinya memperlihatkan kinerja yang optimal, baik yang ada di pusat, provinsi, maupun daerah, agar anggaran yang dikelola oleh pemerintah untuk berbagai program kerja dapat dioptimalkan bagi terselenggaranya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan permasalahan SDM pemerintahan tidak hanya persoalan kuantitas jumlah SDM, tetapi juga kualitas dan kinerja SDM pemerintahan. Muncul permasalahan-permasalahan SDM pemerintahan, mulai dari rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karir yang harus ditempuh. Menurut Akmaludin 2008, beberapa hasil penelitian maupun jejak pendapat yang dilakukan baik oleh lembaga maupun media bahkan memperkuat gambaran di atas.